seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Shalom, kami dari kelompok Samaria akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Di sebelah kanan saya ada si Prerwanto Teva selaku ketua kelompok dan saya Idraman Pai selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah gereja misi di Samaria. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada ketua kelompok. Pada mulanya misi Kristen pada abad pertama merupakan periode penting dalam penyebaran ajaran Yesus Kristus. Dari pusat awal di Yerusalem, misi ini berkembang ke berbagai wilayah termasuk Roma dan Samaria. Maka ini akan membahas tahap-tahap penting dalam perkembangan tersebut serta dampaknya terhadap komunitas Kristen awal. Setelah kebangkitan Yesus, para rasul mulai menyebarkan Injil. Yerusalem menjadi pusat awal dari gerakan ini, di mana para pengikut Yesus berkumpul dan menebarkan ajaran. Perkembangan awal gereja di Samaria. Peristiwa Pentakosta. Pada hari Pentakosta, para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mulai bicara dalam berbagai bahasa, menarik perhatian banyak orang. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, terutama setelah kematian Stefanus, mendorong pengikut Yesus untuk melarikan diri ke wilayah sekitarnya, termasuk Samaria. Pemberitaan Filipus salah satu diaken memberitakan Injil di Samaria, yang mengakibatkan banyak orang percaya dan dibaptis. Filipus mewartakan Mesias kepada orang-orang Samaria. Perwartaannya ini membangkitkan daya tarik para pendengarnya. Mereka tertarik karena pengharapan akan kedatangan seorang pembahas pada masa yang akan datang merupakan bagian dari teologi mereka. Daya tarik mereka dibangkitkan juga oleh apa yang mereka lihat. Mereka melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Filipus. Seperti Petrus, Filipus mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh dan timpang di Samaria. Dampak pewartaan Filipus yang disertai tanda-tanda ajaib adalah banyak orang yang memperhatikan apa yang ditawarkannya dengan penuh hati. Mereka percaya pada pewartaan Injilnya tentang kerajaan Allah dan nama Yesus. Mereka lalu memberi diri mereka untuk dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon yang sejak lama telah melakukan sihir sekalipun menjadi percaya dan dibaptis. Ia takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Filipus. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus setelah dirinya dibaptis. Gereja di Samaria memiliki peran penting dalam mewartakan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus kepada orang Samaria yang sebelum memiliki sejarah perseteruan dengan orang Yahudi. Gereja di Samaria diharapkan menjadi saksi tentang karya penyelamatan Kristus, membawa mereka yang belum percaya kepada iman. Misi gereja di Samaria diberdayakan oleh Roh Kudus yang memampukan jemaat untuk menjadi saksi yang efektif dan berani. Pembentukan jemaat melalui pemberitaan Injil dan kesaksian diharapkan semakin banyak orang
Samaria yang bertobat dan percaya kepada Yesus, serta membentuk jemaat Kristen yang kuat di Samaria. Pelayanan gereja di Samaria juga terlibat dalam pelayanan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti membantu orang yang membutuhkan, memberdayakan masyarakat, dan menjadi teladan dalam hidup sehari-hari. Perpanjangan misi gereja di Samaria tidak hanya terbatas pada wilayah tersebut, tetapi juga diharapkan menjadi contoh bagi gereja-gereja lain dalam menjalankan misi mereka di seluruh dunia. Penyebaran ke Roma. Misi Paulus dari Tarsus memainkan peran kunci dalam penyebaran Injil ke Roma. Setelah konversi dramatisnya, ia menjadi misionaris utama bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam perjalanan misi pertamanya, Paulus dan Barnabas yang mengunjungi berbagai kota di Asia Kecil, menyiarkan Injil dan membentuk jemaat baru. Perjalanan ke Roma. Akhirnya Paulus tiba di Roma sebagai tahanan, tetapi tetap melanjutkan pemberitaan Injil. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, misi tetap berjalan. Dampak misi abad pertama. Pembentukan jemaat awal. Misi ini menghasilkan banyak jemaat baru di berbagai kota, memperkuat komunitas Kristen. Perubahan sosial dan budaya. Ajaran Kristen mulai meresap ke dalam masyarakat, mempengaruhi norma-norma sosial dan budaya di wilayah-wilayah yang dijangkau. Pengembangan teologi, karya para rasul, dan kepemimpinan gereja awal berkontribusi pada pengembangan teologi Kristen yang lebih mendalam. Kesimpulan, perkembangan misi dari Yerusalem ke Roma dan Samaria pada abad pertama menunjukkan betapa pentingnya peran para rasul dan pengikut Yesus dalam menyebarkan ajarannya. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, misi ini berhasil membentuk dasar bagi pertumbuhan gereja Kristen yang lebih luas di masa depan. Dari kelompok kami menanggapi bahwa pengakuan gereja di Samaria memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa Injil ditunjukkan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Hal ini juga menunjukkan bahwa gereja harus menjadi agen misi yang aktif membawa Injil ke seluruh dunia. Sekian hasil presentasi kami. Shalom.